Halo semua, kembali lagi di Bedah Teknologi. Untuk video kali ini saya akan mereview dari brand RAM Corsair untuk tipe Vigance. Nah, di sini ada nama software-nya karena RAM ini RAM RGB yang ada lampunya, dan kita bisa install yaitu IQ, Corsair IQ. Nah, di sini kita bisa bermain warna-warna dari lampunya. Nah, untuk yang di depan untuk saat ini, desktop depannya, bagian depannya ini ada sensornya dari temperatur, loadnya, kemudian dari prosesor dan dari motherboardnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari real time-nya, sensor-sensor. Nah, sekarang langsung ke warna-warna yang akan bisa di custom. Kita tinggal bisa pilih yang ada di sini. Nah, di sini ada mural-muralnya yang bisa kita ganti-ganti. Nah, kalau ada lightning, mungkin kalau ada suara dia bisa mengikuti suara yang ada. Ini jenis yang water spectrum misalkan. Terus monitor screen, misalnya monitornya sedang berubah warna, misalnya video gitu ya. Nah, di video itu dia akan mengikuti warna-warna yang ada di video. Terus image capture ya, kita ambil dari gambar. Kalau ini statis, warna statis. Kalau ini gradien nih, gradasi. Nah, kalau misalnya di sini saya akan mencoba yang udah ada di sini. Seperti ini warna-warna. Cuman mungkin dari video yang saya rekam untuk menampilkan gambar RAM-nya mungkin agak sedikit brightness ya, jadi nggak gitu kelihatan warnanya karena terlalu bright, jadi agak sedikit putih, padahal kalau dari penglihatan dia berwarna sebenarnya. Oke, nah di sini kita bisa setting untuk bagian dimnya, karena saya menggunakan 2 RAM saja, jadi sini kosong, dia bisa terbaca. Di sini aja layoutnya juga seperti ini, karena bentuknya seperti ini untuk motherboardnya, jadi terbacanya seperti ini otomatis. Nah, untuk efek cahayanya untuk lampunya, nah di sini kita bisa ambil efek dari muralnya ini, misalnya kita dari rainbow ini atau liquid deh yang paling banyak warnanya. Nah, di sini nih contoh RAM yang untuk di 4-nya bagian sisi kanan, misalnya kita mau bagian di sini nih. Nah, nanti warna-warna yang ada yang masuk ke dalam gambar di dalam kotak yang tersedia ini, dia akan berubah sesuai warna yang lewat di kotak ini. Nah, ini DIM 2-nya. Nah, misalnya kita juga bisa ubah posisinya. Nah, misalnya di sebelah sini. Nah, nanti warna-warna yang lewat di bagian seleksi kotak DIM 2 ini dia akan masuk warna-warnanya. Seperti itu. Nah, kita ganti. Nah, ini berubah lagi. Nah, jadi dia akan menyusul apa yang ada dimasuk ke dalam sini, dia ngikutin gitu. Nah, kalau ini sih statis ya. Nah, ini di 4-nya bisa disetting, atau kalau nggak mau ya kita tinggal matiin aja yang lambang mata seperti ini, matikan, ya udah dia akan menyesuaikan warna yang ada gitu. Jadi nggak berdasarkan seleksi tempatnya yang mau kita ubah gitu. Ini profilnya. Nah, di sini untuk lighting, karena kita tadi matiin ya muralnya, jadi kita bisa ubah-ubah. Misalnya di sini kita bisa buat juga profil. Di profil ini kita bisa preset-presetnya ini nih, ada beberapa, bahkan custom juga bisa. Nah, di sini untuk jenisnya watercolor misalkan.
Nah, ini speednya dia, seberapa cepat berubahnya. Ini semakin lambat berubahnya. Nah, terus untuk directionnya ini bisa dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah, seperti ini kita inginkan. Kalau misalkan berdasarkan slot dari dimnya, ya kita tinggal klik aja mau dim mana yang mau kita lebih spesifikasi untuk diubah. Kalau all ya berarti semua RAM berjalan. Kalau ini ada 4 ya dia semuanya akan berubah yang disamakan gitu. Kalau misalnya dim 2 saya ingin dia ke kanan misalnya atau ke bawah gitu, atau lebih medium kecepatannya, ya dia akan berubah per satu seleksi slotnya gitu. Dim 2 begini, dim 4 misalnya cepat jadi ke kanan, nah kayak gitu. Nah, ini ada color pulse dari ini random color, bisa juga berdasarkan warna yang kita inginkan saja seperti ini. Ini sayangnya cuman ini ya, mungkin agak susah ya ngelihatnya karena brightness terang banget, jadi warnanya nggak gitu kelihatan di video karena saya pakai kamera HP. Nah, kemudian juga untuk color shift dia berubah warna. Ini sayangnya nggak gitu kelihatan ya. Nanti berubah warna jadi biru, nanti berubah lagi pelan-pelan. Nah, ini kita percepat ya, jadi agak lebih cepat. Nah, ini hijau, ini ungu, hijau lagi. Jadi berubah-berubah terus. Nah, terus untuk color warp seperti ini. Jadi dia kalau misalnya banyak warna, ada RAM-nya 4 lebih bagus lagi sih sebenarnya. Tuh, misalnya di sini nggak gitu kelihatan ya. Sayang sekali nih. Karena saya settingnya agak susah sih di kamera HP-nya. Nah, terus untuk color wave seperti ini, warna-warni. Terus untuk kecepatannya, kalau misalnya 4 enak nih, bisa kelihatan transisi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini karena cuma 2 jadi nggak gitu kelihatan gitu ya. Nah, mungkin ini atas bawah kali ya. Nah, ini kan dia dari bawah ke atas, ini turun dari atas ke bawah. Seperti ini, warna-warnanya bisa diganti. Ini kan terlalu terang ya, yang biar kelihatan hijau kali ya, atau biru dah. Nah, seperti ini kelihatan di kamera. Ini dipelanin gitu. Bisa dicepat. Ini cuma ada slow, medium, dan fast aja sih. Nah, kemudian rain, jadi dia seperti titik-titik air hujan gitu. Oke, ini banyak lagi preset yang lainnya. Oke, lalu kita bisa buat profil sini, lalu kita rename juga bisa, untuk save library juga bisa, dihapus pun juga bisa, seperti ini. Nah, kemudian kalau hardware nih kita bisa buat sendiri secara hardware lightning, cahayanya ini nggak beda jauh sama yang lighting ya. Oke, kalau gitu langsung ke cooling. Nah, di bagian cooling ini kita bisa lihat monitor untuk temperatur, kemudian voltase yang terbaca di sistem. Call alert buat kalau misalnya kita perlu alert kalau misalnya dia udah berapa derajat gitu. Nah, di sini misalkan men-trigger warna-warna, jadi berdasarkan derajat. Misalnya kalau merah nih menjadi RGB warna merah kalau misalnya udah 70 derajat si CPU-nya. Itu. Tapi saya nggak pakai ini, saya hapus dulu.
Nah, ini untuk device nih, kalau kita mau firmware-nya diupdate juga bisa. Nah, kita bisa atur tingkat cahaya yang ingin dikeluarkan pendar dari lampunya. Ini makin terang seperti dilihat, semakin redup. Nah, seperti ini. Bahkan kalau di nolin ya mati jadinya. Kita mau pakai seberapa terang. Oke, seperti itu. Ini kita bisa bikin profilnya. Ini dashboard kalau kita buat profil-profil tadi, kalau kita mau save library-nya. Oke, segitu aja. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika suka video ini. Terima kasih semuanya.